Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah pengantar farmasi industri Ibu Arisanti SSI MSI APT, yang kami hormati teman-teman kelas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat luar biasa kepada kita semua. Tak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Jihan Nadifa Rizkina akan berperan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan topik yang akan kita bahas di diskusi kali ini adalah tentang fungsi dan peranan bagian quality control di industri farmasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Fitria, yang kedua ada Helmatia Tandirogang, yang ketiga ada Jihan Aulia, yang keempat ada Jihan Nadifa Rizkina, dan yang kelima ada Melinda Putri Asri. Pertama, mengenai quality control. Apa itu quality control? Quality control atau QC adalah proses pengecekan dan pengujian yang dilakukan untuk mengukur serta memastikan kualitas produk telah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu quality control atau pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari CPOB di industri farmasi, yang memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakainya. Pengawasan mutu mencangkup pengambilan sampel spesifik, pengujian serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. Sesuai dengan CPOB laboratorium, pengawasan mutu harus terpisah dengan fasilitas produksi. Baik, saya Fitria akan menjelaskan mengenai fungsi quality control. Fungsi quality control terbagi menjadi 6. Yang pertama itu sampling dan pemeriksaan raw material. Sampling raw material dibagi menjadi 2, yaitu sampling bahan kemas dan sampling bahan baku. Adapun metode pengambilan sampel bahan kemas menggunakan metode military standar atau ANSI. Sedangkan metode pengambilan sampel untuk bahan baku dilakukan menggunakan rumus akar N+1. Adapun tujuan pengambilan sampel untuk memeriksa dan memastikan apakah bahan yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau tidak. Apabila quality control sudah menetapkan bahwa telah memenuhi syarat, maka bagian quality control akan menempelkan label warna hijau, yang berarti bahwa bahan baku tersebut diterima oleh industri dan dipindahkan ke gudang. Bahan baku atau bahan kemas. Bahan baku yang tidak memenuhi syarat maka akan diberi label merah, yang berarti bahan kedua ditolak. Itu sampling dan pemeriksaan produk. Pemeriksaan yang dilakukan pada produk formulasi yaitu produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Adapun pengujian yang dilakukan setiap produksi meliputi in-process control. Pengujian yang dilakukan oleh quality control tujuannya untuk mengurangi kesalahan yang dapat berakibatkan ke mutu produk. Apabila terjadi hal yang tidak sesuai, maka dapat segera ditangani. Bagian quality control yang telah menyatakan produk memenuhi syarat, maka produk diberi label hijau dan dapat dilanjutkan ke proses pemantauan sanitasi dan higienitasi. Pemantauan ini dilakukan oleh bagian quality control dengan melakukan pengujian terhadap jumlah mikroba dalam ruangan produksi atau laboratorium mikrobiologi. Pengujiannya dilakukan dengan meletakkan cawan Petri yang berisi media pertumbuhan bakteri
pada titik pojok setiap ruangan yang dilakukan sesuai standar operasional sampel pemantauan sanitasi. Diletakkan di tempat seperti di dekat mesin pengisi tube atau daerah yang sering dilewati personil. Jika hasil pengujian mendekati atau melebihi batas persyaratan jumlah mikroba yang telah ditetapkan, maka pihak quality control akan melaporkan kepada penanggung jawab bagian produksi, sehingga bagian produksi dapat melakukan tindakan untuk memperbaiki sanitasi ruangan. Pemeriksaan air dan limbah. Pemeriksaan air dilakukan setiap hari untuk mengetahui apakah air masih memenuhi syarat atau tidak. Pemeriksaan air dilakukan pada beberapa tempat sampling, yakni di sumber air fed water, air tampung, air pejernihan, dan purified water. Pengelolaan retainer sampel atau sampel tertinggal. Sampel tertinggal merupakan sampel yang ditinggal dari tiap batch dan disimpan dalam kondisi ruangan atau sesuai label. Sampel expired date ditambah 1 tahun. Sampel tertinggal ini sebagai pembanding produk jadi yang berada di pasaran, sehingga apabila terdapat keluhan produk di kemudian hari, retainer sampel atau sampel pertinggalan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk tiap batch. Retainer sampel ini disimpan oleh bagian quality control. Banyaknya sampel yang disimpan adalah 2 kali jumlah yang dibutuhkan untuk setiap kali pengujian. 6. Pemeriksaan sampel bahan baku alternatif. Industri biasanya mempunyai supplier bahan baku lebih dari satu, salah satunya sebagai supplier bahan baku cadangan atau alternatif. Tujuannya adalah untuk mencegah berhentinya proses produksi akibat supplier tidak dapat mensuplai bahan baku ke pabrik. Pemilihan supplier bahan baku alternatif bukan merupakan hal yang mudah dan cepat. Butuh beberapa tahap untuk menetapkan supplier menjadi supplier alternatif. Pengecekan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen supplier termasuk sertifikasi yang dimiliki paling tidak memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun. Mutu dan spesifikasi bahan baku alternatif minimal setara dengan bahan baku utama. Pemeriksaan dilakukan secara fisika seperti warna, tekstur, ukuran partikel, dan konsistensi, serta secara kimia seperti kadar dan kemurnian. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Helmatiana Tandirogang akan menjelaskan mengenai tugas apoteker sebagai kepala bagian pengawasan mutu atau yang disebut dengan quality control. Nah, menurut CPOB 2018, kepala bagian pengawasan mutu hendaklah seorang apoteker, di mana apoteker ini terkualifikasi dan memperoleh pelatihan yang sesuai, memiliki pengalaman praktis yang memadai, dan keterampilan manajerial sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Adapun kepala bagian pengawasan mutu memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam pengawasan mutu. Di antaranya yaitu menyetujui atau menolak bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh pengujian yang diperlukan telah dilaksanakan. Yang ketiga, memberi persetujuan terhadap spesifikasi, petunjuk kerja pengambilan sampel, metode pengujian, dan prosedur pengawasan mutu lain. Yang keempat, memberi persetujuan dan memantau semua analisis berdasarkan kontrak. Yang kelima, memeriksa pemeliharaan bangunan, fasilitas, serta peralatan di bagian pengawasan mutu. Yang keenam, memastikan bahwa validasi yang sesuai telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personil di departemennya dilakukan dan diterapkan sesuai kebutuhan. Itulah tadi
penjelasan mengenai tugas apoteker sebagai kepala bagian pengawasan mutu atau yang disebut dengan quality control, saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Melinda Putri Asri akan menjelaskan mengenai persyaratan dasar dari pengawasan mutu. Adapun persyaratan dasar dari pengawasan mutu, yang pertama itu sarana dan prasarana yang memadai, personil yang telah terlatih dan prosedur yang disetujui tersedia untuk pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk rumahan dan produk jadi, dan bila perlu untuk pemantauan lingkungan sesuai dengan tujuan CPOB. Yang kedua itu pengambilan sampel bahan awal, bahan pengemasan, produk antara, produk rumahan, dan produk jadi dilakukan oleh personil dengan metode yang disetujui oleh pengawas mutu. Yang ketiga itu metode pengujian disiapkan dan divalidasi bila perlu. Yang keempat itu produk jadi berisi zat aktif dengan komposisi secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran, dengan derajat kemurnian yang dipersyaratkan, serta dikemas dalam wadah yang sesuai, diberi label yang benar. Yang kelima itu pengawasan mutu secara menyeluruh juga mempunyai tugas lain antara lain menetapkan, memvalidasi, dan menerapkan semua prosedur pengawasan mutu, mengevaluasi, mengawasi, dan menyiapkan baku pembandingan, memastikan kebenaran label wadah bahan produk, memastikan bahwa stabilitas dari zat aktif dan obat jadi dipantau, mengambil bagian investigasi keluhan yang berkaitan dengan produk dan ikut mengambil bagian dalam pemantauan lingkungan. Semua kegiatan tersebut hendaklah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tertulis dan jika perlu dicatat. Keenam yaitu personil pengawasan mutu hendaklah memiliki akses ke area produksi untuk melakukan pengambilan sampel dan investigasi bila diperlukan. Selanjutnya itu hubungan quality control terhadap peran lainnya. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama hubungan quality control dengan produksi kontrol, yang kedua hubungan quality control dengan pengawasan tenaga kerja, dan yang ketiga hubungan quality control dengan target produksi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan quality control terhadap peran lainnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Jihan Aulia akan menjelaskan hubungan quality control terhadap peran lainnya. A. Hubungan quality control dengan produksi kontrol. Antara quality control dengan produksi kontrol mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Yang keduanya mempunyai fungsi pengawasan. Lebih jelasnya, akan dikemukakan pendapat dari Dr. Andes Eka Pinardi tahun 1992 halaman 390. Produksi adalah penciptaan benda-benda atau jasa-jasa secara langsung atau tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Sofyan Asura tahun 1993 halaman 161, yaitu perencanaan dan pengawasan produksi adalah penentuan dan penetapan kegiatan-kegiatan produksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan pabrik tersebut dan mengawasi kegiatan pelaksanaan dari proses dan hasil produksi agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sehingga di sini perlu adanya suatu perencanaan dan pengawasan di dalam pelaksanaannya. Jadi, produksi kontrol mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan suatu barang yang menghendaki agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan sesuai rencana, yaitu ekonomis tepat waktu, dengan merencanakan sebaik-baiknya serta pengawasan yang tepat. Sedangkan quality control memberikan jaminan agar barang yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan dari produksi kontrol meliputi
1. Planning, yaitu merencanakan produksi sebelum dimulai. 2. Rutin, yaitu menetapkan jalan yang seharusnya dilalui oleh setiap satuan barang, mulai dari bahan yang mentah sampai barang jadi. 3. Schedule, yaitu menentukan kapan waktu proses dimulai dan kapan selesai. 4. Dispatching, yaitu memberikan perintah yang diperlukan dan menetapkan segala langkah yang diperlukan agar pekerjaan dalam pabrik berjalan lancar. Dari uraian-uraian di atas, jelas bahwa pengawasan kualitas membantu dalam pencapaian tujuan pengawasan produk. Oleh karena itu, pengawasan kualitas mempunyai hubungan erat dengan pengawasan produk, atau dengan kata lain, quality control, dapat menjamin tujuan produksi kontrol. Adanya pengawasan kualitas. Tanpa adanya pengawasan produk, maka produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Begitu pula, bila ada pengawasan produk tanpa ada pengawasan kualitas, maka aktivitas perusahaan tidak akan berjalan dengan efisien. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan kualitas dengan pengawasan produk. B. Hubungan quality control dengan pengawasan tenaga kerja. Pentingnya pelaksanaan quality control yang kontinu akan menghasilkan suatu produk yang sesuai atau setingkat dengan standar. Tanpa adanya pengolahan yang diulang atau pengulangan pekerjaan, berarti akan menghemat bidang produksi. Dengan demikian, pengawasan tenaga kerja atau pengawasan karyawan merupakan salah satu unsur yang penting di dalam pelaksanaan pembuatan produk. Karena berhasil tidaknya suatu produk akan tergantung kemampuan kerja para karyawan. Untuk menjaga agar produk tetap seperti yang diharapkan, maka perlu adanya pengawasan tenaga kerja yang cukup baik. Sebaliknya, bila pengawasan tenaga kerja kurang baik, akan mengakibatkan karyawan bekerja dengan tidak teratur, sehingga produk perusahaan akan berkurang baik kualitas maupun kuantitas. Sedangkan pengawasan tenaga kerja merupakan pelaksanaan pengawasan kualitas, atau dapat dikatakan bahwa tenaga pengawas yang ada dalam perusahaan adalah orang yang melaksanakan pengawasan terhadap pembuatan produk perusahaan sehingga sesuai dengan standar. Maka jelaslah quality control dengan pengawasan tenaga kerja sangat erat hubungannya, di mana pengawasan tenaga kerja adalah sebagian pelaksanaan daripada quality control, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan yang distandarkan. C. Hubungan quality control dengan target produksi. Pelaksanaan pengawasan kualitas yang baik atau kontinu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan akan dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga produk tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Di samping itu, dengan adanya pelaksanaan pengawasan kualitas yang baik, akan dapat menghindari adanya produk yang rusak. Selain itu juga, tidak adanya pengerjaan atau pengolahan yang diulang akan dapat menghemat biaya bagi perusahaan, yang pada akhirnya target produksi dapat tercapai. Jadi, dengan adanya pelaksanaan pengawasan kualitas yang efektif tersebut, kerusakan produk dapat ditekan, yang berarti pula perusahaan dapat menghemat biaya, dan selain itu juga target produksi dapat tercapai yang nantinya akan meningkatkan laba bagi perusahaan. Maka, jelaslah hubungan antara quality control dengan target produksi sangatlah erat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman yang saya hormati, demikian penyampaian materi dari kelompok 5. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu pengawasan mutu atau quality control adalah bagian dari CPOB yang berhubungan dengan pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian, serta dengan organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan dan bahwa bahan yang belum diluluskan tidak digunakan serta produk yang belum diluluskan tidak dijual atau dipasok sebelum mutunya dinilai
dan dinyatakan memenuhi syarat. Adapun hubungan quality control terhadap peran lainnya seperti hubungan quality control dengan production control, hubungan quality control dengan pengawasan tenaga kerja, hubungan quality control dengan target produksi. Jadi, dengan adanya pelaksanaan pengawasan kualitas yang efektif tersebut, kerusakan produk dapat ditekan yang berarti pula perusahaan dapat menghemat biaya dan selain itu juga target produksi dapat tercapai yang nantinya akan meningkatkan laba bagi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, bisa melalui kolom komentar yang disediakan. Saya, Jihana Divariskina sebagai moderator, tentu memohonkan maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.